Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang menarik secara price action. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini saya akan forecasting terlebih dahulu pergerakan indeks IHSG kita. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan secara majority trend, sebenarnya IHSG masih berada dalam tren yang sideways, dan di sini kita lihat secara secondary trend IHSG juga masih berada dalam tren yang sideways, dan dari minor trendnya juga di sini teman-teman lihat sebenarnya dia masih membentuk sebuah tren sideways atau konsolidasi. Dan di 11 Juli ini yang menjadi sebuah hal yang menarik adalah pergerakan IHSG kita mampu breakout area key level penting di minor trendnya, yaitu di level atas, di level harga 6744 kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini menjadi sebuah pergerakan yang positif untuk pergerakan IHSG kita ke depan. Jadi kita punya view yang positif, yang dimana kemungkinan besar dia akan kejar 6952. Kalau teman-teman lihat di video-video saya yang sebelumnya, saya juga sudah katakan kemungkinan besar IHSG kita akan rally di semester 2, teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki semester 2. Pertanyaannya adalah, teman-teman punya saham nggak yang memanuver IHSG kita di dalam portofolio? Kalau seandainya teman-teman nggak punya, coba teman-teman bisa coba searching saham-saham apa aja yang menarik, dan ketika teman-teman temukan saham yang bisa memanuver IHSG kita untuk rally, ya teman-teman bisa buy and hold saham-saham tersebut. Nah, di sini kita akan bahas ada 6 saham yang menarik secara price action. Jadi supaya tidak lama-lama, kita akan langsung saja. Saham pertama itu ada saham Bumi, teman-teman. Jadi saham Bumi ini memang berada dalam sektor energi ya. Kalau teman-teman lihat memang sektor energi masih berada dalam tekanan, tapi yang menjadi menarik adalah kita melihatnya secara price action. Saya tidak lihat secara makro, saya tidak lihat secara fundamental, tapi kita lihat dari structure marketnya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman coba tarik channel trendline, kita coba tarik channel trendline seperti ini. Sebentar ya, kita buat adjustmentnya supaya lebih pas. Nah, di sini teman-teman perhatikan saham Bumi dia mampu break channel trendline bearish, dan di sini dia kita menemukan ada sebuah demand level nih. Kita menemukan di sini ada sebuah demand level yang dimana ini menjadi sebuah area yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman entry di open market besok, kalau misalnya teman-teman entry di open market besok, teman-teman perhatikan cut loss di 122 ada sekitar 5%, jadi masih menarik untuk kita perhatikan. Secara risiko juga masih 5,5%. Dan TP teman-teman bisa perhatikan kemungkinan besar dia bisa kejar area 169 nih, teman-teman. Jadi secara price action saham Bumi ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan kalau kita lihat memang secara manajemen ada sebuah perubahan ya, yang dimana pengendalinya sebelumnya itu ada Bakri Group, dan sekarang Salim Group sudah mulai masuk di saham Bumi ini sendiri. Jadi kemungkinan besar sih pergerakan Bumi ini akan sedikit lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Dan di sini kita lihat secara price action dia dari channel trendline bearish dia telah break, kita perhatikan di sini, dan membentuk sebuah demand level. Jadi untuk saham Bumi ini sendiri menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya besok dia terjadi penetrasi, dia memasuki area 127 sampai 120, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi saham Bumi. Kalau seandainya besok di open market pun, ya saya lihat sih masih oke untuk teman-teman entry, karena secara price action saham ini menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Untuk TP1 ya kita mungkin bisa lihat di 148 ya. Kita lihat 148 ada berapa persen. Nah, 148 ada sekitar 13%, teman-teman. Sebentar saya presisikan dulu. Nah, ada sekitar 14,6% untuk saham Bumi kalau seandainya teman-teman ingin masuk di saham Bumi. Memang secara sektor dia lagi negatif, tapi cukup menarik, teman-teman. Apalagi kita tahu ya, Cina akan memasuki musim dingin. Jadi kemungkinan besar sih harga batu bara ada kemungkinan kenaikan di kuartal 3 kita nanti. Jadi saham Bumi masih menarik untuk teman-teman perhatikan apabila teman-teman sedang mencari saham-saham sektor energi gitu. Nah, selanjutnya ada saham Sido. Sido ini menarik secara price action. Saya hapus dulu gambarnya. Kenapa saya katakan menarik? Di sini kalau teman-teman
perhatikan terjadi sebuah penurunan yang sangat signifikan. Kita tarik channelnya seperti ini. Nah, terjadi penurunan yang sangat signifikan, tapi dia tidak membuat lower low lagi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dia tidak membuat lower low lagi. Jadi kita tandakan bottoming dia tuh ada di 720 nih. Nah, kita buat seperti ini. Jadi selagi saham Sido ini di atas 720, ada potensi dia untuk kembali rally, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan. Kita lihat kemungkinan besar dia bisa kejar area 618 dia. Nah, dia akan bisa kejar area 840. Kalau seandainya besok teman-teman mau entry, saya lihat masih bisa teman-teman lakukan. Cut loss-nya sendiri cukup kita katakan di 710. TP-nya teman-teman bisa langsung letak di 840, jadi ada 12% ya. TP2-nya itu teman-teman bisa langsung letak di height-nya mungkin di 900. Nah, kita letak di 900, yaitu ada 20%. Jadi untuk Sido sendiri menarik secara price action. Kenapa? Karena di sini dia tidak membuat lower low nih sejak kita perhatikan di 5 Juni. Jadi sekarang udah 1 bulan saham Sido ini tidak membuat lower low. Tandanya ada potensi dia akan kejar area 840. Nah, di sini kita bisa asumsikan menjadi sebuah area bottoming dia. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk Sido menarik untuk teman-teman perhatikan. Selanjutnya ada saham SMGR. SMGR ini di sini kalau teman-teman lihat, memang kita udah pernah forecasting dari jauh hari, dan kita udah rekomendasikan kepada nasabah kita dari area 5.000-an sampai harga 6.000, teman-teman. Dan kita sudah running profit kurang lebih 10% untuk saham SMGR ini sendiri. Tapi yang menjadi sesuatu hal yang menarik untuk SMGR ini adalah kemungkinan besar dia akan trending. Nah, kemungkinan besar dia masih mau trending nih. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy, teman-teman bisa buat sistemnya seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini merupakan jadi area resistance become support dia, teman-teman. Ini menjadi area resistance become support dia, yang dimana dia telah dites semalam ya. Di sini kita perhatikan dia mampu bertahan di atas 6375, dan kita punya forecasting dia akan kembali rally lagi nih. Kalau seandainya teman-teman ingin coba trading buy di SMGR, teman-teman bisa lakukan. Cut loss-nya cukup di bawah 6375, yaitu di 6350. TP teman-teman mungkin bisa letak TP1-nya tuh di 7000. Di TP1 ada 6%. Kita tandakan di sini. Nah, di TP1, TP2 teman-teman bisa langsung follow the trend setidaknya di 7600, teman-teman. Jadi untuk SMGR sendiri kita juga masih punya view yang positif untuk pergerakan ke depannya. Nah, TP1 di 7000. Kita buat dulu skemanya. TP1 7000. Jadi untuk SMGR sendiri juga masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Di sini kita lihat memang merupakan area bottoming dia nih. Jadi saya bahkan sudah beberapa kali calling, nggak di video aja, bahkan di live analisa market juga saya selalu katakan saham basic material ini, saham semen ini merupakan saham yang menarik untuk teman-teman perhatikan nih. Kalau seandainya teman-teman cermat, pasti teman-teman sudah punya barang di area bawah. Dan kalau seandainya teman-teman yang mau trading buy, ini secara cross action saham ini masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Oke, nah selanjutnya ada saham MTEK. MTEK ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena di sini kita lihat memang secara majority trend dia masih berada dalam tren yang sangat negatif, kita perhatikan. Tapi yang menjadi suatu hal yang menarik bagi kita adalah di sini terjadi sebuah penetrasi harga mulai rally ke atas nih, teman-teman. Kita perhatikan dia mulai ada trading dari area bottoming-nya di sini, teman-teman bisa perhatikan, dan di perdagangan hari ini terjadi sebuah candle Maribozu nih. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry dan coba follow the trend saham MTEK ini sendiri, teman-teman bisa lakukan. Untuk TP-nya swing, teman-teman bisa ambil 1:1 seperti ini. Nah, ambil 1:1. Nah, kita buat seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat entry besok. Kalau seandainya dia dikasih penetrasi lagi ke bawah, itu bagus, lagi harga di atas 720 ya. Nah, teman-teman bisa lakukan. TP-nya teman-teman langsung bisa letak di 1000. Nah, kita buat seperti ini. Jadi 1:1, kalau kita tarik Fibonacci-nya juga kita ambil 1:1 ya. Oke, nah kurang lebih di 945 nih, teman-teman. Kurang lebih di 945.
Nah, ini adalah TP terjauh untuk MTEK. TP satunya setidaknya teman-teman bisa letak di 835. Kita lihat di 835 ada berapa persen. Nah, ada 10% ya. Jadi TP1 di 835. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ambil saham MTEK, saham ini menarik secara price action. Jadi kalau seandainya besok terjadi sebuah penetrasi lagi ke bawah, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk risk teman-teman bisa menjadi jauh lebih kecil gitu. Yang penting price masih di atas 720. Oke, ini untuk MTEK teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya ada saham PNLF. Nah, PNLF ini juga menarik. Kalau teman-teman lihat, kita udah pernah rekomendasikan dari bawah ya. Kita udah pernah rekomendasikan dari bawah. Saya hapus dulu gambarnya. Jadi, kalau seandainya teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman bisa hold sahamnya. Kalau teman-teman yang belum punya barang, perhatikan analisa yang akan kita bawakan. Di sini kita lihat dari secondary trend. Kita perhatikan di sini dia mampu breakout dari channel trendline kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat lebih presisi. Nah, kurang lebih seperti ini dia mampu breakout dan ada sebuah penetrasi harga mulai ke atas. Kalau kita perhatikan di sini trendingnya dibarengi dengan volume yang sangat bagus, tandanya saham ini masih mempunyai momentum yang kuat untuk kembali rally. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, nah di sini terjadi sebuah swing low. Teman-teman perhatikan sama seperti MTEK terjadi sebuah swing low di area 310. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry, MTEK ini menarik untuk teman-teman lakukan. Nah, cut loss cukup di bawah 310, kita katakan 306. Jadi memang resiko ada 6%. Yang paling penting adalah sesuaikan dengan money management teman-teman. Untuk TP, teman-teman bisa ambil 1:1 dari badan cangkulnya seperti ini, kurang lebih. Oke, kita ambil 1:1. Nah, jadi TP teman-teman bisa letak di 406. Ini adalah area yang kemungkinan besar MTEK bisa kejar. TP1 kita ambil, gak usah jauh-jauh dulu. Kita lihat area supply ada di 356. Kita lihat ada berapa persen di 356. 360 aja deh. Nah, 360 juga ada 10%. Ini merupakan area supply. Teman-teman perhatikan sini ada area supply. Jadi untuk TP1 PNLF, teman-teman bisa letak di 360. Ini kita lakukan adjustment untuk teman-teman yang belum punya barang. Jadi perhatikan cut loss apabila price turun di bawah 310, teman-teman. Secara momentum dari sisi volume, saham ini masih punya potensi untuk kembali rally. Jadi kita punya forecasting paling jauh, setidaknya dia akan kejar area 406 gitu. Oke, itu untuk PNLF. Jadi kalau seandainya teman-teman tertarik untuk masuk PNLF, teman-teman perhatikan secara resiko dan juga trading plan kita. Saham terakhir ada XL. XL ini juga masih menarik. Saya hapus dulu gambarnya ya. Saya hapus gambarnya supaya teman-teman mengerti dengan lebih simple. Jadi di sini teman-teman lihat memang secara tren juga dia masih berada dalam tren yang bearish. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, tapi yang menarik adalah dia kembali mampu penetrasi lagi ke atas nih. Dia mampu kembali penetrasi ke atas, dia tidak membuat titik terendah yang lebih rendah. Jadi kita tandakan ini merupakan area key level dia yaitu di 1915 teman-teman. Kita adjustment aja deh di 1900. Nah, angka pembulatannya di 1900 ini merupakan area key level penting dia, yang dimana kalau seandainya dia break di bawah 1900, berarti tren dia untuk reversal telah batal gitu. Nah, ini menariknya gimana? Kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi lagi ketika Excel masih menjadi mengalami sebuah koreksi, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry di saham Excel ini dan coba follow the trendnya. Kurang lebih sebenarnya sih PNLF, MTEK dan juga Excel kurang lebih sama teman-teman. Metodenya kurang lebih sama. Kalau seandainya teman-teman mau entry, kurang lebih dia kita ambil 1:1 dengan tren minornya ini. Jadi kemungkinan besar dia bisa kejar area resistennya nih. Sekitar area 2430 sampai 2400 nih. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry, Excel ini cukup menarik teman-teman perhatikan. Kita lihat ya, kalau seandainya besok entry di situ, cut loss-nya ada 7%. Kalau seandainya dia penetrasi lagi ke bawah, setidaknya teman-teman mau entry di 2000 nih. Kalau seandainya besok dia masuk 2000, teman-teman bisa manfaatkan cut loss di 1890.
TP teman-teman bisa letak langsung di 2400. Jadi ada 20% untuk gain yang bisa teman-teman manfaatkan untuk Excel sendiri. Jadi Excel sendiri menarik kalau seandainya besok terjadi sebuah penetrasi lagi harga ke bawah, manfaatkan momentumnya untuk teman-teman koleksi saham Excel ini sendiri, teman-teman. Karena secara minor trennya sendiri sudah berada dalam tren yang positif. Sekarang kita coba follow the trend dari minor trennya, dan minor trennya akan melahirkan tren yang lebih besar, yaitu tren secondary. Jadi kita berharap ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman bisa entry. Kalau seandainya mau entry, area yang menarik ada 2000, teman-teman. Cut loss apabila harga turun di bawah 1900. Oke, mungkin ini aja saham yang kita bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini menjadi sebuah insight bagi teman-teman, atau juga menjadi sebuah referensi bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman ingin mendapatkan insight saham-saham yang menarik secara price action, saham-saham yang menarik untuk kita investasikan, teman-teman boleh buka akun Mirai Asset Sekuritas under saya. Nanti teman-teman akan berada di bawah saya langsung, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana sih bisa menganalisa market dengan lebih objektif, lebih optimal, dan lebih sederhana, teman-teman. Karena di market itu yang paling penting adalah simple aja, sederhana aja, bagaimana kita bisa melihat market dengan lebih baik gitu, dan secara seobjektif mungkin. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.